dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia boleh akan merayakan kemerdekaan yang ke-75 tanggal 17 nanti. Kita juga boleh tahu bahwa kita boleh dimerdekakan oleh Kristus dan kita boleh menjadi umat pemenang hari-hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat siap kasih-Mu ya Allah. Kalau kami boleh ada di bulan yang baru Tuhan. Terima kasih buat penyerta-Mu sepanjang Januari hingga bulan awal Agustus ini ya Allah. Kami berterima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang kuat boleh memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, saat ini Bapa kami mau bawa setiap doa syafaat kami. Bapa, kami mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia sepanjang hari ini beribadah Tuhan. Bapak, kiranya Kau yang mengurapi, Kau yang hadir dalam setiap ibadah, lepas ibadah Tuhan di seluruh dunia, dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan Yesus. Bapak, kiranya Bapak Engkau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba menyampaikan firman-Mu ya Allah, pakai lidah bibir mereka, biar setiap firman yang boleh keluar dari lidah bibir mereka itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi rema. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemulihan, kesembuhan Tuhan boleh Bapak Engkau kerjakan Tuhan hari-hari ini Bapak, juga di sepanjang ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Nikono Toraharjo Tuhan, beserta keempat wakil Gembala sidang Tuhan. Bapak Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka boleh melayani. Terus taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh membawa kami Tuhan GBK Subroto, untuk boleh mengenal akan siap rencana-rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi mempelai-Mu yang kudus Tuhan, menjelang datang-Mu kali yang kedua. Ibu berkati setiap keluarga mereka Tuhan, setiap orang bertalenta dengannya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, juga Buga Mocan Tuhan selaku Gembala CK2. Terus Tuhan kasih-Mu setia-Mu menyertai setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Allah, beserta keluarganya, beserta apa yang dia boleh lakukan Tuhan, kerjakan boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Gemimbin, Bu Gemrina Tuhan, Gembala kami yang kami kasihi Tuhan Yesus, selaku Gembala GBI Mampang Perapatan Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan, setia-Mu juga memelihara setiap kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka rindukan Bapak boleh Engkau yang jawab Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan Yesus. Sehat sempurna Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Juga taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan membawa GBI Mampang Tuhan. Kami mengerti akan siap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, GBI Mampang Tuhan. Dan kami boleh merespon setiap panggilan-Mu, menjadi siap, jadi mempelai-Mu Tuhan yang siap Tuhan menjelang datang-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Kami juga mau bawa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, dalam tangan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang menjaga bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, kasih-Mu boleh melanda bangsa kami Tuhan Yesus hari-hari ini ya Bapa. Dan Bapa, kami percaya Tuhan Kau terus Bapa memegang bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, badai daripada COVID-19 maupun badai daripada resesi ekonomi, kami katakan keluar dari bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa Indonesia Bapak, pemerintahan Bapak Jokowi,
Ma'ruf amin Tuhan, segenap menteri Tuhan Yesus, Bapa Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk boleh Bapa membawa Indonesia menjadi menang Tuhan dalam krisis ekonomi maupun COVID-19 ini ya Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa untuk DKI Jakarta dalam tangan-Mu Tuhan, juga untuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan, setiap kota penyangga Bapa, biar Engkau juga curahkan damai sejahtera-Mu. Kami juga percaya Tuhan Jakarta aman dalam tangan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Kau limpahkan atas Jakarta Tuhan. Juga buat pemerintah daerah kota Jakarta maupun pemerintah kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan daripada Engkau untuk boleh membawa menjaga Tuhan kota Jakarta maupun Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan dalam rencana-Mu ya Allah, dalam takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pemerintahan daerah Mampang juga Bapa. Kami mau bawa Mampang Perapatan dalam tangan-Mu Tuhan, biar terang-Mu Tuhan, biar kasih-Mu boleh bercahaya Kau nyatakan atas Mampang Tuhan, sehingga banyak yang boleh Bapa dimenangkan Tuhan, banyak yang boleh mengenal Engkau Tuhan di daerah Mampang ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa untuk bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel ya Bapa. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan Engkau akan mencelikkan siap mata rohani daripada bangsa Israel Tuhan, sehingga mereka boleh tahu bahwa Engkau sudah datang ke dunia, Mesias itu sudah datang ke dunia, itu Engkau Tuhan Yesus. Biar mereka boleh mengenal Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka ya Allah. Berkati bangsa Israel, berkati bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus Bapa, dimanapun jemaat-Mu hari ini boleh menonton, dimanapun mereka boleh berada ya Bapa, kiranya Engkau yang terus pegang Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang kuat ya Bapa. Biar kasih-Mu terus Kau limpahkan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Nggak akan pernah Kau biarkan untuk jatuh sampai tergeletak ya Bapa. Kau kuatkan lutut yang goyah Tuhan. Kau Bapa berikan pengharapan yang baru. Biar Bapa Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan hari-hari ini Bapa, buat jemaat-Mu ya Bapa. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang berat boleh Engkau berikan kelegaan Tuhan. Lakukan pemulihan, lakukan Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar mulut mereka boleh penuh dengan pujian, hati mereka boleh limpah dengan ucapan syukur, karena mereka boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi, dan mereka boleh mengalami Tuhan mujizat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bapa terima kasih Tuhan. Kami membawa juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu ya Allah. Kau yang pimpin, biar Bapa siapkan hati kami Tuhan untuk boleh menerima firman daripada Engkau, untuk kami juga boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biar doa pujian penyembahan kami ini boleh menjadi rupa yang harum buat Engkau ya Allah. Engkau boleh senangkan dan bertata atas pujian setiap kami umat-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan biar kita sepakat atas doa syafaat ini boleh mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita mau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Firman Tuhan di Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Biar nama Tuhan hari-hari ini boleh ditinggikan, nama Tuhan hari ini boleh dimuliakan dalam setiap kehidupan kita, dan Dia boleh menyatakan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulyana. Kita naikkan pujian dari awal. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Benar jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja
segala bangsa, yang maha kuasa, mulia dan katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Boleh sujud menyembahmu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Amin. Yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Kami boleh sujud menyembahmu Tuhan, yes Lord, sebab Kau Allah yang kudus. Layak kudus, layak disembah. Kita mau naikkan pujian dari awal, biar dengan segenap hati kita naikkan pujian yang katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, sebab adil dan benar jalan-jalanmu Tuhan. Yes, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, yang maha kuasa, mulia dan katakan layaklah, layaklah segala bangsa. Kami boleh sujud, kami boleh menyembahmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Amin. Layak disembah, layak katakan layaklah Indonesia, layaklah Indonesia, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak tuh kami sembah, Kau yang layak tuh kami tinggikan, Kau yang layak tuh kami agungkan selama-lamanya. Yesus Tuhan, selamanya Kau kami sembah, selamanya Kau kami tinggikan. Yesus Tuhan, biar ada bayar
katakan, sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak tuh kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan biar Bapa hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian Tuhan atas perbuatan yang luar biasa dan ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan mulai mengerjakan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan biar yang bernafas boleh tahu bahwa Dia Tuhan adalah Allah. Dan biarlah segala yang bernafas boleh memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. segala yang bernafas, puji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu mulia, segala yang bernafas, puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Kita mau naik kemudian berawal. segala yang bernafas, puji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan nama-Mu mulia. Segala yang bernafas, puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Katakan bersorak-sorailah. sorak-sorai bersukacitalah. Amin. Di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Dia kita semua datang memuji Dia. Puji Dia, puji Dia. Kita semua datang memuji Dia. Haleluya. Tepuk tangan. Dan segala yang bernafas boleh memuji Engkau Tuhan. Sama-sama Biar segala yang bernafas, puji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas, puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. bersorak-sorailah. Sorak-sorai bersukacitalah. Di hadapan Tuhan Allah kita. Hadapan Tuhan Allah
Haleluya. 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 Tuhan Maha Besar. Amin. Katakan Amin. kanan kirimu, Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau katakan sebab Tuhan Maha Besar. Yes, Lord. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya, kemuliaannya, biar segala bangsa boleh mendengar perbuatan Yesus yang ajaib. Yes Lord, sungguh ajaib. Sekali lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Katakan dengan akal, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib, yang sungguh ajaib di antara suku. Katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar sangat terpuji. Lebih dahsyat, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. 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 Sekali lagi katakan dahsyat. 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 Menghancurkan. Menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak kesukaran, mungkin banyak kesulitan yang boleh kita hadapi. Tapi saya belajar dari seorang perwira di Kapernaum, firman Tuhan di Lukas 7. Dia hanya ngomong, Tuhan, cukup Engkau berfirman, maka hambaku sembuh. Biar hari-hari ini kita boleh yakin, kita boleh percaya, kita boleh berkata kepada Tuhan, Bapa, cukup Engkau berfirman untuk kehidupanku, maka aku akan sembuh, aku akan dipulihkan, aku akan diangkat hari-hari ini. Dan kita boleh taruh kepercayaan kita, buka hati kita, untuk kita boleh yakin, percaya sama Tuhan. Kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang boleh diurapi sama Tuhan. Biar kita buka hati kita pada hari ini. Kita akan naikkan pujian. Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kita mau ulang dari awal, katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Yes Lord, janji-Mu Tuhan, sebab Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman, Kau sembuhkan kami, Kau bersabda dan selamatkan kami. Yes Lord, tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Amin bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dan hari-hari ini kita boleh berkatakan, tidak ada mustahil buat Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Seburuk apapun yang kau lihat di matamu hari-hari ini, percayalah, Tuhan gak pernah biarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Tuhan gak pernah biarkan anak-anaknya boleh mengalami kesusahan. Dia gak akan berlambat-lambat, Dia akan segera menolong kau. Buka hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu. Hari ini Tuhan mau hadir dalam kehidupan saudara untuk boleh menyelamatkan, untuk boleh menolong. Sebab tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan dapat lakukan dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan. Nyatakan dengan iman, nyatakan dengan percaya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yes Lord. Bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ibadah di rumah saja hari-hari ini, saudara. Kita masih terus berdoa supaya semua pandemi COVID ini bisa berlalu dari negara kita, berlalu dari keluarga kita, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup menolong kita, saudara. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang satu pribadi yang bernama Yefta, saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, saudara. Mari kita buka Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, ya. Dikatakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus, waktu saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya agak sedikit heran mengapa Tuhan mengambil seorang yang berlatar belakang dari anak seorang perempuan sundal, ya saudara, anak perempuan yang tidak benar saat itu, saudara, ya. Tetapi saya sungguh takjub bagaimana Tuhan mau memakai orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh dunia ini, saudara, ya. Orang-orang yang mungkin bukan dari orang-orang yang hebat, saudara, ya, tetapi dia Tuhan bisa pakai, saudara, ya. Saudara, jadi Yefta ini diusir, saudara, dari daerah di mana kelahirannya, saudara, ya. Tetapi satu hal, orang-orang Gilead, saudara, ya, waktu hendak menghadapi Bani Ammon, saudara, mereka mencari lagi akan Yefta, ya. Kenapa? Karena Yefta adalah seorang yang gagah perkasa, saudara, ya. Walaupun dia lahir dari seorang perempuan sundal, saudara, tetapi satu hal, Tuhan sanggup menolong Yefta, ya. Firman Tuhan katakan, saudara, bahwa Roh Allah itu ada bersama dengan Yefta. Jadi satu hal bahwa yang kita perlu ketahui adalah Tuhan itu beserta dengan kita. Katakan sekiri kanan, saudara, Tuhan beserta dengan engkau, ya. Ya, Tuhan beserta dengan kita, saudara. Itu yang paling penting, saudara, ya. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka kita percaya bahwa kita sanggup menanggung segala perkara, saudara. Jadi satu hal waktu saya belajar tentang Yefta ini, saudara, di ayat yang ke-11, saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, saudara. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, ya, ketika Yefta dijemput, saudara. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, ya. Jadi Yefta dari orang yang bukan apa-apa, bahkan dari seorang yang lahir dari perempuan sundal, tetapi satu hal ketika terus ada di dalam Tuhan, Roh Tuhan di dalam Yefta, saudara, maka Tuhan dapat mengangkat Yefta, saudara. Dan dikatakan di sini firman Tuhan katakan bahwa Yefta diangkat menjadi kepala dan panglima mereka, ya. Tetapi saudara, satu hal yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, saudara, ada satu kalimat berkata demikian, saudara. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, ya. Jadi saudara, satu hal bahwa Yefta dianggap bukan siapa-siapa, bahkan lahir dari perempuan sundal, tetapi dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Jadi Yefta bawa seluruh perkara hidupnya ke hadapan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kita mengalami permasalahan, kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini, saudara, mari belajar dari Yefta, saudara. Bawa masalah kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita, saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, apapun pandangan orang, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, bahwa satu hal, Roh Allah ada bersama dengan kita. Dan yang kita lakukan, saudara, bawa perkara apapun yang dalam hidup kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan saya percaya bahwa ketika Yefta membawa semua perkaranya itu ke hadapan Tuhan, maka saudara, Yefta diangkat tinggi, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan masalahnya kita latar belakang apa, bukan apa yang kita alami hari-hari ini, saudara, tapi poinnya atau masalahnya, saudara, apakah kita bawa setiap masalah kita, perkara kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan kalau kita bawa setiap permasalahan kita, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang menjadi pembela kita, saudara. Kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, saudara. Bahkan dia mau mati buat kita, sudah di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi satu hal yang menarik adalah bahwa Yefta tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi dia percaya bahwa semua perkaranya itu dibawa ke hadapan Tuhan. Dia serahkan semuanya ke hadapan Tuhan karena dia percaya Tuhan yang sanggup menolong Yefta.
Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita mengalami masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, ekonomi, saudara, apapun yang kita hadapi, saudara, bawa masalah itu ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau Tuhan tolong Yefta, Dia juga tolong kita, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan putus asa, jangan patah semangat, bawa setiap masalah kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Mungkin saudara bisa siapkan roti atau teh, saudara. Kita akan sama-sama mengingat akan kebaikan Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita, saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara mengucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan Yesus, jangan dengan diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau membela kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menolong Yefta. Engkau juga Allah yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semua jemaat yang ada ya Tuhan Yesus. Tim PPW ya Tuhan Yesus, yang bekerja keras ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga menolong ya Tuhan seluruh keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus menguduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Kalian katakan, puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Gembala, para diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Di antaranya Neneng, Tata, Bugem Rina, Yvonne, Julius, Azel, Ibu Eka, Siska, Kiel, Ibu Renta Simamora, Vira. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum,
agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini itu boleh menguatkan kita, dan biar hidup kita hari-hari ini boleh memuji dan memuliakan nama Dia, dan biarlah hidup kita boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan, sebab itu adalah ibadah yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita panggil ibadah kita pada hari ini, kita akan dengarkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih kepadamu Yesus. Berterima kasih Yesus, sebab Engkau mengasihi kehidupan kami. Kau mengasihi
lagi Tuhan. Lebih lagi Bapa, Engkau yang urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan. Biar hari ini kami boleh tegak berdiri Tuhan, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Karena Engkau yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Boleh membara Tuhan dengan cinta kepada Engkau ya Allah hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas Bapa. Kiranya Engkau Bapa memberkati setiap kami Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan akan memberkati. Kami siap Tuhan. Haleluya. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.